Ya, silakan Christian. Sudah di set untuk bisa share screen. Oke, siap. Apakah sudah terlihat ini, Mir? Sudah terlihat. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya Christian Clevis Kudon, NIM 038, akan mempresentasikan review dari film yang ada di e-learning. Saya mengambil yang The Great Hack. Oke. Jadi dari review saya, The Great Hack ini adalah sebuah film dokumenter karya Jehan Nojam dan Karim Amer yang diproduksi oleh The Author dan didistribusikan oleh Netflix. Jadi Jehan Nojam dan Karim Amer ini adalah filmmaker yang mendapatkan nominasi dari salah satu award, dan film yang mereka buat ini, The Great Hack, menjadi salah satu film dokumenter terbaik tahun 2019 yang mendapatkan perhatian lebih daripada kritikus dan penikmat film. Jadi film ini ditulis oleh si sutradara, yakni Karim Amer, bersama dua kolaborator lain, yakni Erin Barnett dan Pedro, dan berfokus pada dua tokoh bernama Profesor David Carroll, seorang profesor dari Inggris, dan juga ada salah satu Brittany Kay dari The New School, dan kasus ini diangkat oleh Carol Cadwalder yang juga mengkritisi soal kasus yang terjadi pada The Great Hack ini. Nah, dokumenter ini sendiri bercerita tentang tiga tokoh di atas yang hubungannya masuk kepada salah satu badan konsultan yang bernama Cambridge Analytica. Jika dilihat dari film ini dan premis dari trailernya yang disediakan oleh Netflix, dokumenter ini berfokus pada skandal data di seluruh dunia dan aliran data yang ada di internet. Para tokoh dalam dokumenter ini mengisahkan apa yang mereka alami dan temui dalam peranan big data pada kehidupan saat ini. Latar untuk film ini pada tahun 2016. Film ini dibuka dengan Profesor David Carroll yang angkat bicara soal keamanan data dari berbagai platform seperti media sosial, web, kartu debit, dan kredit. Ini dipicu karena maraknya pencurian data saat itu dari berbagai platform tersebut. Sampai pada suatu hari di tahun 2016, ketika pemilu di Amerika Serikat akan dilaksanakan, yang seperti kita tahu terpilihnya Presiden Donald Trump, badan konsultasi ini, Cambridge Analytica, terekspos melakukan pengaksesan data tanpa izin dengan terungkapnya CEO lamanya, yakni Alexander Nix, pada salah satu channel TV di Inggris. Dia terekspos karena mengklaim mempunyai andil dalam voting pemilihan Presiden Amerika. Mereka mengklaim punya 5.000 data point dari pemilih Amerika, salah satunya dari platform Facebook. Nah, investigasi lanjut yang dilakukan oleh Profesor David Carroll membawa kehebohan publik. Setelah diketahui bahwa data pribadi pengguna digunakan untuk kampanye Presiden Donald Trump lewat proyek bernama Proyek Almo dan kerjasama dengan badan di Inggris yang juga mengandalkan Cambridge Analytica ini, yakni kampanye Brexit. Perilaku pengguna Facebook seperti likes dan juga interaksi dengan sesama user digunakan untuk mendapatkan data sensitif dari pengguna itu sendiri, seperti informasi pribadi dan profil teman sesama user Facebook. Kemudian Cambridge Analytica ini memanipulasi proses selama masa kampanye sampai pada hari pemilunya. Skandal Cambridge Analytica kemudian muncul ke permukaan saat Profesor David Carroll tampil di salah satu acara TV dan memunculkan pihak-pihak lain dalam proses penyelidikan skandal besar tersebut. Nah, di sini muncullah si Brittany Kaiser. Brittany Kaiser ini adalah direktur dari program yang berujung pada skandal ini, Cambridge Analytica, dan dia bersaksi tentang skandal ini yang diprakarsai oleh si CEO, dan badan tersebut bekerja sama dengan pihak lain yang terlibat di dalamnya. Jadi si Cambridge Analytica ini memanipulasi pilihan dari pemilu di Amerika agar memilih Presiden Donald Trump dengan cara menjatuhkan
calon presiden kala itu, yakni Ibu Hillary Clinton, dengan men-share konten-konten yang tidak sesuai. Sutradara dari dokumenter ini sangat baik menampilkan gambaran dari kejadian aktual dari kasus ini. Visualisasi pixel di awal film memberikan pandangan ilustrasi yang baik tentang arus data yang mengalir dalam internet dan algoritma yang berjalan dalam berbagai platform media sosial, di mana perilaku pengguna menjadi target tindakan pencurian data. Lanjut, dari sisi sinematografi, dokumenter ini tidak seperti dokumenter kebanyakan. Penonton dibuat tertarik dalam setiap aspek perkembangan skandal dari sudut pandang tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Editing juga dilakukan untuk memanjakan mata dan tidak membuat bosan, dan perpaduan musik yang sesuai dengan suasana di dalam layar. Skandal ini membuka cara berpikir dari setiap orang bahwa data yang ada di dalam internet dapat digunakan tanpa izin. Penyalahgunaan data ini menurunkan masalah kepercayaan bagi masyarakat pengguna platform media sosial. Imbas dari skandal ini yakni turunnya saham Facebook dan CEO kala itu, dan mengharuskan CEO dari Facebook, Mark Zuckerberg, harus diperiksa dan menyatakan kesaksiannya di hadapan peserta United States Congress, di mana dia menyangkal bahwa keterlibatan Cambridge Analytica dalam pencurian data. Pesan yang ingin disampaikan pembuat dokumenter ini sangat penting, yakni jangan pernah membeberkan data sensitif ke akun medsos yang bahkan tidak terjamin keamanan datanya. Para pelaku keamanan data ini menjalankan aksinya dengan cara menyerang secara psikologis para korban dengan cara memberikan konten-konten dan video yang ingin mereka dengar tanpa diketahui kebenarannya. Karena data ini harus menjadi hak asasi manusia. Tidak satupun pihak harus tahu hal-hal sensitif user yang harusnya menciptakan kenyamanan dan keamanan usernya pada platform tersebut. Sekian dari review The Great Hackner. Apakah ini lanjut dengan ringkasan? Silakan mahasiswa berikutnya. Oh ya, terima kasih, Ner. Silakan. Ini matikan share screen di mana? Ya. Silakan. Kalau masih ada mahasiswa berikutnya. Sudah tidak ada yang mau menyampaikan presentasinya? Apakah saya bisa mulai presentasi, Ner? Ini saya, ini siapa ini? Kirsten, Ner. Oke, Kirsten. Silakan, Kirsten. Apa sudah bisa kelihatan, Ner? Ya, sudah bisa kelihatan. Silakan, Kirsten. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mengenai review film dari film Zero Days atau Stuxnet. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai identitas dari film ini. Jadi film yang saya ambil berjudul Zero Days atau Stuxnet, dan yang mensutradarai film ini adalah Alex Gibney. Produser dari film ini yaitu terdapat 3 orang, Alex Gibney, Mark Schmuger, dan Olga Kuchmenko. Selanjutnya penulis naskah adalah Alex Gibney, dan terdapat juga beberapa pemain film dalam film ini, yaitu David Sanger, Imad Kiai, Eric Chen, Liam O'Murchul, Gary Brown, dan lain-lain. Film ini berdurasi sepanjang 1 jam dan 50 menit. Produksi film ini yaitu Jigsaw Productions dan Participant Media. Jadi sinopsis film ini, film dokumenter ini diawali dengan menjelaskan tentang apa itu Stuxnet. Jadi Stuxnet itu suatu virus komputer yang dapat mereplikasikan diri.
banyak otoritas atau orang-orang penting yang menduga bahwa virus ini merupakan ciptaan Amerika Serikat. Dan dalam film ini juga dijelaskan mengenai keterlibatan Amerika dengan Israel dalam penyebaran virus Stuxnet untuk menyusup dan menyabot ke dalam fasilitas nuklir negara Iran. Virus ini pertama kali diketahui keberadaannya pada bulan Juli 2010. Para peneliti mulai khawatir karena Stuxnet ini merupakan virus yang sangat berbahaya. Dan virus ini berbeda dengan virus yang lain karena virus ini memuat kode 20 kali lebih banyak dari virus pada umumnya. Dalam virus Stuxnet ini juga terdapat kode zero days, yaitu kode yang secara otomatis berfungsi tanpa perintah dari sang pembuat. Jadi virus ini tidak diketahui apa misalnya dalam komputer itu dia langsung bisa menyebar tanpa diketahui penyebabnya, dan virus ini tidak bisa dalam misalnya kayak tidak ada antivirus yang dapat menyelesaikan virus ini. Jadi keunikan lain dari Stuxnet juga dia mengincar target yang spesifik, yaitu sebuah alat bernama PLC dan dengan kode produksi khusus buatan perusahaan Siemens. Sebagian besar virus ini sudah menginfeksi komputer yang berada di negara Iran sehingga mengakibatkan terhentinya sebagian besar virus ini sudah menginfeksi komputer di Iran sehingga mengakibatkan terhentinya sebagian besar tabung pengayaan uranium milik Iran, beserta dengan fasilitas industri pada negara tersebut. Film ini juga menjelaskan dampak buruk dari virus Stuxnet, contohnya yaitu terganggunya telekomunikasi, bidang industri, penerbangan, lalu lintas, transportasi, dan lain-lain. Keberadaan virus ini diperkirakan para ahli sebagai era baru dari perang cyber dunia. Jadi dalam film ini juga dijelaskan bahwa Iran juga karena Iran menduga kalau Amerika Serikat ini menyabot perusahaan uranium mereka juga menyabot Amerika dengan virus mereka karena di Iran terdapat suatu kelompok besar yang dapat menghack salah satu perbankan di Amerika dan juga sistem pendidikan di sana. Jadi ulasan film di sini, film ini memberikan banyak pengetahuan mengenai cyber attack dan memperluas pengetahuan penonton dalam bidang cyber, beserta dengan dampak dari virus Stuxnet ini. Keuntungan dari film ini yaitu informasi yang disampaikan sangat detail dan terdapat pendapat dari beberapa pihak dan otoritas sehingga penonton bisa lebih mengerti dengan situasi dalam film ini. Namun film ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu penggunaan bahasanya yang tergolong bahasa akademik atau tingkat tinggi, yang bahasa ini berhubungan dengan teknologi dan politik, sehingga terkadang sulit untuk dimengerti. Walaupun film ini bisa ditonton oleh anak remaja dari usia 13 tahun, namun ada beberapa pembahasan dalam film ini yang mungkin tidak dapat dipahami dengan baik oleh semua penonton, terlebih penonton dengan usia muda. Jadi kesimpulannya, film ini membahas mengenai Stuxnet sehingga sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan mengenai cybercrime, beserta dengan dampak dari virus Stuxnet. Dari film ini, penonton dapat memperluas pengetahuan mereka dan juga meningkatkan kesadaran terhadap cybercrime yang terjadi di dunia dan juga di sekitar mereka. Walaupun informasi dalam film ini dipaparkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa pembahasan yang agak rumit dimengerti karena tingkat bahasanya yang tinggi atau akademik. Iya, oke. Dan terima kasih. Terima kasih, Kirsten. Yang berikut, film yang ketiga ada yang mau presentasi? Izin bertanya dari Christian Ner. Ya, silakan. Dari kelas C, ini dari Safet Ner, dia bertanya apakah kelas ini digabung, Ner? Oh, setahu saya tidak digabung ya, karena tidak. sudah mengajar masing-masing dosen. Oh iya, siap-siap, Ner. Terima kasih, Ner. Jadi saya hanya mengajar yang kelas A.
A ya, kelas Iya. A. Siap, Ner. Silakan yang mau presentasi film yang ketiga. Sesudah itu saya beri kesempatan yang mau presentasi tentang laporan keamanan cyber Indonesia. Apa ada yang membuat review film yang ketiga? Nah, kalau tidak ada, silakan yang film laporan keamanan cyber. Siapa yang mau presentasi? Terakhir, sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Permisioner, mungkin dari saya ingin mempresentasikan Ya, ini saya siapa ini supaya Mona bisa. Lisa. Oh, Mona Lisa, oke. Ya. Izin share screen. Ya, silakan Mona Lisa. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan memberikan tentang ringkasan video monitoring keamanan. Jadi mungkin ini agak sedikit terlalu banyak, soalnya kebanyakan review di film. Jadi pada ringkasan, jadi pada video monitoring keamanan yang sudah diberikan oleh Mnet di e-learning, jadi di video ini dijelaskan bagaimana perkembangan keamanan data sepanjang tahun 2020 atau pada masa awal pandemi. Jadi selanjutnya di video ini membahas tren peningkatan aktivitas malware, di mana aktivitas tersebut naik pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2020, di mana pada waktu ini adalah waktu di mana Indonesia dilanda pandemi. Jadi awal-awal pandemi, aktivitas malware itu tinggi, dan kalau tidak salah paling tinggi bulan April di tahun 2020. Dan juga ada kasus kebocoran data yang diakibatkan oleh malware yang mencuri informasi pribadi, dan terdapat insiden di mana informasi diakses tanpa adanya otorisasi atau yang disebut dengan data breach. Dan pada tahun 2020 ada sekitar 79.439 data breach yang terjadi pada tahun 2020. Dan juga dibahas tantangan keamanan cyber di tahun 2021, yaitu tentang keamanan dalam menggunakan perangkat pribadi, keamanan data pada transformasi digital, dan juga keamanan dalam menyimpan data. Dan juga perkembangan malware, infostealer, itu malware yang mencuri data pribadi, dan malware ini akan terus meningkat menjadi tantangan dalam keamanan cyber di Indonesia. Terima kasih. Iya. Jadi sampai hari ini masalah di Indonesia itu malware ya. Itu sebenarnya itu yang harus kalian paham. Dari maksud Mr. Stanley itu kalian menonton video tentang analisa keamanan cyber Indonesia, itu mau menunjukkan kepada Anda masalah di Indonesia itu terutama itu malware. Ya, sekarang yang paling tinggi. Kenapa bisa malware? Ada yang bisa beri jawaban enggak? Kenapa menurut Anda kenapa bisa malware Dari Christian, jadi Ner. masalah di Indonesia? Dari saya, Ner. Dari Christian. Ya. Oh, kalau dari saya, Ner, karena orang Indonesia itu ceplos-ceplos kalau mau searching apapun di internet tanpa mereka cross check dulu. Setiap aplikasi yang mereka buka, mereka hanya buka mentah-mentah tanpa tahu sumber jelas dari aplikasi tersebut. Jadi di saat mereka membuka satu aplikasi, ternyata menurut dari live dari BSSN itu, Ner, ada malware yang menyamar menjadi sebuah aplikasi ofisial, dan di saat mereka membuka tanpa diketahui datanya sudah mengalir ke para hacker. Jadi itulah, Ner, aplikasi yang tidak jelas langsung saja dibuka tanpa diketahui dulu untuk latar belakangnya dan cross check dulu untuk workflow dari aplikasi tersebut. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Ada pendapat lain? Kira-kira kenapa ini nanti topik malware kita akan bahas ini di, kalau tidak salah sesudah mid semester ya. Tapi kalau
Anda bisa memberi jawaban spontan, ya kalau menurut saya cukup bagus. Jadi sebenarnya masalah di Indonesia itu kenapa malware? Ya karena satu itu ya, Indonesia itu banyak menggunakan produk bajakan. Sebenarnya itu. Ya. Jadi kita banyak menggunakan Windows bajakan, ya. Smartphone kita juga itu banyak apa dan juga bilang iPhone itu dorang hijack, ya. Jadi akhirnya sudah tidak bentuk asli. Begitu juga dengan handphone Android itu yang dibilang oleh Christian tadi, kita banyak mengunduh aplikasi tanpa di cross check terlebih dahulu. Jadi dua faktor itu yang membuat malware di Indonesia itu sangat tinggi dan menjadi ancaman. Selain yang sudah disampaikan oleh Mona Lisa tadi soal data breach, ya, kebocoran data. Oke, saya kira itu aja yang perlu Anda pahami, ya, terkait dengan tugas yang lalu, ya. Semoga menambah wawasan Anda tentang kondisi dunia cyber di Indonesia.